apa yang Anda lakukan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967? Belum lahir ya? Sama dong. Nah, tapi ada peristiwa penting pada tanggal tersebut. Apa itu? Berdirinya ASEAN. Inilah hari ini dalam sejarah. Tanggal 8 Agustus tahun 1967, 5 perwakilan dari negara-negara di Asia Tenggara hadir dan berkumpul di Bangkok, Thailand, untuk menandatangani deklarasi Bangkok yang menandai lahirnya ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Pada tanggal tersebut, ASEAN lahir dan menandai sebuah milestone penting dalam regionalisasi di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun-tahun tersebut, seperti yang sudah teman-teman ketahui, sedang terjadi perang dingin, yakni perseteruan geopolitik antara blok barat dan blok timur. Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang sangat strategis menjadi perebutan di antara kedua buah blok tersebut. Dan berdirinya ASEAN ingin menghadirkan perdamaian di kawasan tersebut karena perang dingin, meskipun di Eropa dan di Amerika tidak terjadi perang secara nyata, terjadi berbagai banyak perang di berbagai belahan dunia seperti perang Korea, perang Indochina, perang di Afrika, dan di tempat-tempat lainnya. Maka hadirnya ASEAN pada tahun tersebut menandai upaya perdamaian bagi kawasan ini. Penjagaan terhadap perdamaian menjadi salah satu prestasi yang paling sukses bagi ASEAN. Terbukti hingga hari ini tidak kita lihat adanya perang sesama negara ASEAN ataupun perang di Asia Tenggara, kecuali mungkin perang sesama mereka sebelum mereka bergabung menjadi anggota ASEAN. ASEAN kemudian terus berkembang, dan pada tahun 1976 di Bali, pada ASEAN Summit yang pertama, mereka menyepakati adanya Treaty of Amity and Cooperation untuk memperdalam lagi kerjasama antar mereka. Meski demikian, perjanjian ini tidak sepenuhnya masuk dalam upaya yang konkret. Barulah kemudian ASEAN mengalami proses ekspansi. Pada tahun 1984, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN. Berikutnya, ketika Perang Dingin usai, tahun 1995 Vietnam pun bergabung. Tahun 1997, Laos dan Myanmar juga bergabung. Dan tahun 1998, Kamboja bergabung menjadi anggota ASEAN. Pada tahun 1997 dan tahun 1998 terjadi krisis finansial Asia, salah satu krisis ekonomi paling parah dalam sejarah dan memukul negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara yang saat itu sedang bergeliat untuk menjadi negara maju. Banyak negara di kawasan ini terkena imbasnya. Tetapi di sisi yang lain, mereka pun akhirnya menjadi sadar untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara mereka. Karena perang dingin sudah tidak ada, maka kepentingan geopolitik pada saat itu dianggap sepertinya sudah tidak terlalu relevan. Maka untuk menghadirkan kembali relevansi ASEAN, diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Pada tahun 2007, di Bali juga terdapat ASEAN Charter yang menandai dimulainya ASEAN Community. Disitulah lahir ASEAN Economic Community, ASEAN Political Security Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community. Tetapi tahun 2008 terjadi krisis finansial global yang memukul perekonomian dari negara-negara maju khususnya, yakni Amerika Serikat dan Eropa, disusul dengan krisis zona euro di tahun berikutnya. ASEAN tetap dalam tracknya untuk memperkuat lagi kerjasama ekonomi sesama mereka dengan hadirnya ASEAN Economic Community tahun 2015. Per hari ini, ASEAN dihadapkan oleh berbagai macam tantangan. Ada 3 setidaknya tantangan utama yang dihadapi ASEAN pada hari ini. Yang pertama adalah tantangan geopolitik. Kebangkitan Cina rupanya membuat ketidakstabilan dalam tatanan dunia saat ini, membuat Amerika Serikat merasa terancam sehingga terjadilah rivalitas kembali antara Amerika Serikat dengan Cina. Ada perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, kemudian juga ada rivalitas lainnya dalam bidang militer di Laut Cina Selatan. Dan ini tentu akan membuat ASEAN menghadapi tantangan. Mengapa? Karena pengaruh Amerika Serikat maupun pengaruh Cina di kawasan Asia Tenggara cukup kuat.
Tantangan yang kedua berasal dari internal negara-negara ASEAN itu sendiri. Adanya konflik di dalam negeri seperti di Myanmar mengganggu stabilitas di kawasan karena menimbulkan pengungsi seperti di kasus Rohingya ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kemudian juga konflik politik di dalam negara ASEAN itu sendiri. Tantangan yang ketiga adalah merealisasikan janji dari pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara ASEAN. Itulah yang membawa kita pada hari ini ketika Indonesia menjadi ketua atau chairperson dari ASEAN tahun 2023 ini mengusung tema Epicentrum of Growth, pusat pertumbuhan. Mengapa? Karena kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi global sedang turun, khususnya ketika terjadi pandemi COVID-19. Ditambah lagi adanya konflik antara Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi global semakin melambat. Maka ASEAN kembali diberikan tantangan bahwa kita harus bisa mendeliver janji pertumbuhan itu. Lantas, mau kemana ASEAN di masa depan? Inilah pertanyaan bagi negara-negara ASEAN. Para pemimpin perlu menjawab ini. Pertama, kita dihadapkan pada rivalitas geopolitik yang semakin memanas antara China dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Pergeseran epicentrum konflik pun diperkirakan akan bergeser ke wilayah Indo-Pasifik. Tapi, potensi perdamaian itu juga tetap ada. Kemana ASEAN harus melangkah? Sebagaimana prestasi ASEAN di masa Perang Dingin menjaga stabilitas perdamaian di kawasan, mampukah ASEAN tetap menjaga stabilitas kawasan di tengah konflik baru atau pergeseran geopolitik global ke kawasan ini? Dan yang kedua, di masa depan, ASEAN juga akan dihadapkan pada pergantian rezim politik dari masing-masing negara. Negara-negara ASEAN sedang mengalami proses demokratisasi yang artinya mereka masih belum stabil secara politik. Pergantian rezim bisa saja mengubah kembali kebijakan yang sudah disepakati oleh pemerintahan sebelumnya, dan ini akan menghambat proses regionalisasi di kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir adalah tantangan bagaimana ASEAN mempererat kembali persatuan dan juga kerjasama antar sesama negara ASEAN itu tersendiri, khususnya dalam kerjasama ekonomi. Perdagangan intra-ASEAN harus semakin diperkuat. Bagaimana caranya? Itu yang menjadi tantangan bagi ASEAN di tahun-tahun mendatang. Teman-teman, inilah hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa lagi di tanggal-tanggal penting lainnya.